Perkenalkan, nama saya Siti Zakia. Saya merupakan salah satu dosen dari D3 Perhotelan, Fakultas Ilmu Terapan, Telkom University. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran sebagai salah satu dokumen pendukung sertifikasi dosen. Saya merupakan dosen di D3 Perhotelan yang mengampu mata kuliah pemasaran hospitality dengan kode mata kuliah GGK 2 PAB 2 dengan bobot 2 SKS pada semester 4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang ditempuh oleh seluruh mahasiswa D3 Perhotelan. Mata kuliah pemasaran hospitality bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan sikap dan keterampilan praktis dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran pada industri perhotelan dan juga hospitality. Pembelajaran dirancang aplikatif dan berorientasi dunia kerja, meliputi pemahaman perilaku konsumen, pemasaran jasa, digital marketing hospitality, pengelolaan brand hotel, hingga praktek penyusunan rencana pemasaran sederhana yang relevan dengan kebutuhan industri. Selanjutnya, adapun capaian pembelajaran program studi atau PLO pada mata kuliah pemasaran hospitality diantaranya PLO 1, kemampuan untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sambil mempertahankan nilai kemanusiaan dalam melakukan tugas-tugas yang didasarkan pada agama, moral, dan etika. Kemudian terdapat PLO 2, kemampuan menjalankan nilai, standar, etika akademik, semangat kemandirian, kewirausahaan dengan integritas, responsif, terpercaya, dan profesional sesuai dengan Global Code of Ethics of Tourism. Selanjutnya ada PLO 5, kemampuan untuk memahami dan mengimplementasikan konsep teoritis dasar manajemen, kesehatan lingkungan, perhotelan, dan ilmu kepariwisataan. Kemudian terdapat PLO 7, yaitu kemampuan untuk mengimplementasikan sikap bekerja sama, bertanggung jawab atas pencapaian hasil baik mandiri maupun kelompok, melakukan supervisi, menyelesaikan tugas, dan menyusun laporan hasil dan proses kerja. Dan terakhir, PLO 10, yaitu kemampuan untuk melakukan dan menerapkan jiwa wirausaha atau menjalankan sistem manajerial serta mempromosikan produk hotel seperti makanan, minuman, kamar, dan ruang pertemuan dengan teknik komunikasi efektif dan persuasif untuk bekerja sesuai dengan prosedur operasi standar atau SOP. Selanjutnya, pokok bahasan mata kuliah pemasaran hospitality. Terdapat 14 pokok bahasan pada mata kuliah pemasaran hospitality. Yang pertama, pengantar mata kuliah dan konsep dasar pemasaran hospitality. Yang kedua, karakteristik jasa dan produk hospitality. Yang ketiga, perilaku konsumen hospitality. Yang keempat, kebutuhan dan motivasi tamu. Yang kelima, strategi pemasaran hospitality, STP, segmenting, targeting, positioning. Yang keenam, bauran pemasaran jasa hospitality, 7P, marketing mix. Yang ketujuh, strategi harga dan distribusi hospitality. Yang kedelapan, branding hospitality. Yang kesembilan, strategi promosi hospitality. Yang kesepuluh, digital marketing hospitality. Yang kesebelas, pengelolaan online travel agent dan reputasi online. Yang ke-12, customer experience dan service excellence. Yang ke-13, penyusunan marketing plan hotel. Dan yang ke-14, presentasi dan implementasi marketing plan hotel. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, 14 kali diantaranya merupakan penyampaian materi dan diskusi, 1 kali pertemuan diantaranya asesmen 1 atau ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan adalah asesmen 2 atau ujian akhir semester.
Pada pertemuan pertama, kegiatan pembelajaran diawali dengan perkenalan antara dosen dan mahasiswa, penyampaian kontrak kuliah, penjelasan rencana pembelajaran semester, sistem penilaian, dan aturan perkuliahan serta uluran yang diharapkan pada akhir semester. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan Student Centered Learning dengan model Problem Based Learning. Mahasiswa didorong untuk aktif menganalisis permasalahan nyata pada dunia hospitality melalui diskusi, studi kasus, presentasi, dan penyelesaian proyek. Selain itu, pembelajaran juga mengintegrasikan literasi membaca, menulis, numerasi, literasi digital, serta pemanfaatan artificial intelligence secara bertanggung jawab sebagai alat bantu pembelajaran tanpa menggantikan kemampuan menulis mahasiswa. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai bentuk asesmen, yaitu aktivitas partisipatif, tugas individu maupun kelompok, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga tugas akhir serta penilaian grooming dan juga attitude. Dengan sistem penilaian tersebut diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai aspek pengetahuan, tetapi juga menunjukkan keterampilan, sikap profesional, kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan penyelesaian masalah sesuai kebutuhan dunia kerja hospitality. Melalui kombinasi buku teks, referensi nasional, dan artikel ilmiah terkini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu mengaitkan konsep pemasaran hospitality dengan praktik industri serta hasil penelitian yang mutakhir. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan selaras dengan perkembangan dunia hospitality. Saya berharap melalui implementasi RPS ini, mahasiswa mampu mencapai seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, memiliki kompetensi akademik dan profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta siap menghadapi tantangan industri hospitality yang terus berkembang. Selain buku teks, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian terbaru sebagai bahan diskusi dan juga studi kasus. Beberapa di antaranya adalah artikel ilmiah mengenai analisis loyalitas dan kepuasan wisatawan berdasarkan destination image pada pariwisata berkelanjutan di Jawa Barat, dan juga artikel ilmiah yang berjudul Pemanfaatan Pemasaran Digital untuk Pembangunan Pedesaan Pariwisata Berkelanjutan. Kedua artikel tersebut saya gunakan untuk memperkenalkan mahasiswa pada penerapan konsep pemasaran dalam penelitian ilmiah dan juga digunakan sebagai contoh implementasi strategi digital marketing dalam pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat. Pada video ini saya akan menyampaikan bagaimana proses pembelajaran dari mata kuliah pemasaran hospitality, khususnya pada pertemuan ke-13 terkait materi Customer Experience dan Service Excellence, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan cuplikan pelaksanaan pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, karena masih pagi, kita tes semangat dulu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, kepakan tangan 3 kali teman-teman sebutkan semangat pagi, pagi-pagi yang semangat ya. Oke, kita buktikan hari ini kita punya semangat yang membara ya teman-teman. Baik, semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong buat kita semua. Baik teman-teman, kita kembali ke kelas saya gitu tentunya dalam mata kuliah pemasaran hospitality. Nah, kali ini kita akan membahas terkait customer experience dan juga service excellence. Nah, kalau misalnya di pertemuan sebelumnya kita membahas terkait banyak sekali ya teori-teori terkait pemasaran gitu. Ada kemarin di pertemuan terakhir atau di pertemuan ke-12 kita membahas terkait OTA, terus online review, juga reputation management ya gitu. Nah, dari teman-teman ada yang tahu nggak sih OTA itu apa? Atau kita flashback sedikit ya ke materi sebelumnya, OTA itu apa teman-teman? Ada yang bisa menjelaskan kembali apa sih online travel agent? Oke, boleh Gilda? OTA atau online travel agent
merupakan platform digital yang digunakan untuk wisatawan atau tamu untuk mencari informasi, membandingkan harga, dan melakukan pemesanan kamar hotel maupun produk wisata secara online. Oke, good. Masih ingat ya teman-teman terkait OTA ya? Nah, selain OTA kemarin kita membahas juga tentang online review, tentang e-reputation management gitu. Ada yang tahu nggak kalau misalnya online review itu apa? Kemudian e-reputation juga seperti apa? Masih ingat? Teman-teman? Oke, Suci boleh. Oke, Suci silakan. Terkait apa itu online review, atau masih mungkin bisa ya dijelaskan secara singkat kembali ya, kita nge-refresh lagi pertemuan kita sebelumnya ya gitu terkait online review dan juga e-reputation management. Silakan Suci. Online review merupakan penilaian atau pengalaman yang ditulis tamu setelah menggunakan layanan hotel. Ulasan tersebut sangat penting karena dapat memengaruhi keputusan calon tamu sebelum melakukan pemesanan dan membentuk citra hotel di mata masyarakat. Sedangkan reputation management adalah upaya hotel dalam mengelola reputasi secara online melalui pemantauan ulasan pelanggan, memberikan tanggapan terhadap komentar tamu, serta meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan masukan yang diberikan oleh pelanggan. Oke, good. Terima kasih Suci. Boleh dong tepuk tangan buat Gilda dan Suci. Terima kasih, masih ingat ya terkait apa yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, kita sekarang berbicara terkait customer experience dan juga service excellence, teman-teman. Jadi tetap ada korelasinya sama pertemuan sebelumnya, teman-teman. Karena kalau misalnya kita berbicara terkait service excellence dan juga customer experience, tentunya kita juga akan berbicara juga bagaimana tindakan yang akan dilakukan sama customer gitu setelah mereka mendapatkan pengalaman dari sebuah, misalnya tadi ya, sebuah pengalaman mereka misalnya staycation di hotel gitu. Jadi mereka juga kan, apalagi zaman sekarang ya teman-teman, zaman media sosial, kalau misalnya kita lagi happy gitu, kita update story ya, seperti teman-teman mungkin ya Gen Z ya, update story, atau enggak kita kalau misalnya lagi kesel juga kadang di Google Review main kasih bintang 1, bintang 2 aja. Yang seperti itu? Ada? Oke. Enggak ya teman-teman? Oke. Baik teman-teman, untuk hari ini PLO dan CLO pada mata kuliah atau pada materi hari ini teman-teman, ini ada PLO 10. Jadi kemampuan untuk melakukan dan menerapkan jiwa wirausaha atau menjalankan sistem manajerial serta mempromosikan produk hotel seperti makanan, minuman, kamar, dan ruang pertemuan dengan teknik komunikasi efektif dan persuasif untuk bekerja sesuai dengan SOP gitu. Sementara CLO-nya atau CLO 5-nya, mahasiswa mampu menerapkan konsep pengalaman pelanggan yang akan kita pelajari hari ini ya, atau customer experience, dan menyusun rencana pemasaran hotel sederhana sesuai SOP serta mengkomunikasikannya secara efektif dan persuasif. Jadi ini capaian pembelajaran yang nanti akan teman-teman capai ya di pertemuan hari ini dan juga pertemuan selanjutnya gitu. Oke, tentunya pokok bahasanya teman-teman kita akan berbicara lebih banyak terkait customer experience dan juga service excellence. Nah, namun kita masuk dulu nih ke teorinya terlebih dahulu ya teman-teman. Apa sih customer experience ya teman-teman? Mungkin kalau misalnya secara teori teman-teman belum memahami lebih dalam ya, tapi kalau misalnya secara pengalaman sebenarnya teman-teman sudah mengalami gitu. Ketika teman-teman staycation mungkin, atau teman-teman berkunjung ke suatu daerah atau destinasi gitu. Seperti itu. Di sini ada yang senang sekali staycation teman-teman, coba acungkan tangan. Oke, oh lumayan ya, 1, 2, 3, oke, senang sekali ya. Saya juga suka sekali yang namanya staycation ya teman-teman di suatu hotel, karena itu juga kita bisa banyak tahu gitu bagaimana servis yang dilakukan sama penyedia jasa atau sama hotel. Nah, terkait customer experience teman-teman, ini merupakan keseluruhan pengalaman gitu yang dirasakan sama tamu selama berinteraksi dengan suatu perusahaan atau penyedia jasa gitu, atau hotel ya kalau misalnya kita perusahaannya hotel gitu. Mulai dari sebelum menggunakan layanan, kemudian menerima layanan, sampai setelah layanannya selesai gitu. Jadi semuanya terintegrasi teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya dalam industri hospitality, pengalaman tamu itu menjadi faktor utama. Balik lagi ya teman-teman, semakin pengalamannya positif, tamu itu akan mengarah kepada yang namanya loyalitas gitu.
selain puas nanti akan loyal gitu si tamu tersebut. Nah, mungkin kita sharing dulu ya teman-teman. Di sini ada yang pernah punya pengalaman buruk atau pengalaman baik terhadap suatu servis yang diberikan sama hotel mungkin teman-teman? Oke, Alexa boleh diceritakan. Mungkin teman-teman mungkin Alexa bisa nyeritain pernah staycation di mana, terus pengalaman apa sih yang Alexa alami gitu ya. Silakan. Saya pernah staycation di Hilton Bandung. Alhamdulillah experience-nya sebenarnya baik sih. Staffnya juga ramah. Terus waktu itu juga saya breakfast di sana. Terus yang jaga omeletnya juga benar-benar baik banget. Tapi ada juga pengalaman buruk di hotel lain yang mungkin dari staffnya yang kurang responnya dan gitu-gitu. Jadi menurut saya sih dari dua experience ini saya memahami pentingnya kualitas pelayanan bagi kepuasan tamu. Begitu sih, Bu. Oke, terima kasih Alexa. Boleh tepuk tangan dong buat Alexa. Oke, pengalaman ya. Pengalaman itu kalau misalnya pengalamannya buruk, kita jadi gak mau berkunjung lagi ya saya ke hotel tersebut. Jadi makanya tadi customer experience itu diawali juga dengan service yang memang maksimal yang dilakukan sama si hotel tersebut ya. Atau tadi nanti kita akan berbicara terkait service excellence gitu. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke dalam PPT selanjutnya gitu. Kenapa sih customer experience itu menjadi krusial hari ini teman-teman? Selain sekarang eranya digital ya, apa-apa kalau misalnya sekarang tuh apa-apa bisa jadi viral ya teman-teman. Bahkan ada beberapa case tadi ya, atau case yang di TikTok itu pernah viral sekali ya teman-teman, terkait pelayanan yang buruk dari suatu hotel. Pernah ngeliat gak teman-teman? Si konten-konten yang ada orang yang review hotel tapi dia pelayanannya sangat-sangat buruk gitu. Misalnya saya pernah ngeliat ya di salah satu video gitu ya, video di TikTok. Itu ada suatu hotel, di situ ada tikus, bayangkan teman-teman. Kalau teman-teman yang mengalami gimana? Protes gak ke manajemen? Protes ya pasti. Bahkan ini tuh sampai viral gitu, sampai pihak hotel itu, pihak manajemen hotel tuh harus turun tangan untuk menangani keviralan dari si yang diperbuat sama si customer tersebut gitu. Sehingga tadi ya, makanya customer experience itu harus dari sebelum ketika kita menghadapi si service-nya sampai afternya gitu. Itu harus terintegrasi dan harus maksimal. Nah, balik lagi, kenapa sih customer experience itu menjadi krusial saat ini? Karena quality tourism ini menjadi prioritas utama gitu. Sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang tourism atau hospitality atau industri hospitality, pasti berbicaranya sama experience. Pasti selalu berbicara sama experience ya teman-teman, sehingga penting gitu. Terus juga tamu sekarang mencarinya itu pengalaman yang otentik, pengalaman yang unik. Kalau misalnya pengalamannya yang sudah biasa ada, ya nggak ada yang unik ya teman-teman, sehingga banyak hotel itu membuat suatu inovasi yang menjadikan tamu itu ketika menginap itu mendapatkan pengalaman unik tersebut. Dan ekspektasi tinggi pada personalisasi layanan gitu. Jadi tadi ya, balik lagi di sini kata kuncinya adalah experience. Semakin baik servisnya, maka semakin baik juga gitu customer dalam mendapatkan pengalaman gitu teman-teman. Baik, nah kalau misalnya kita melihat tadi ya terkait customer journey dalam hospitality, tentunya ada before service-nya, kemudian ada during the service sama after service-nya. Nah ini terintegrasi ya semuanya teman-teman. Apalagi ketika kita melaksanakan pelayanan secara langsung ya. Dari mulai kita datang nih teman-teman, bisa kan kalau di hotel kita datang itu udah disambut ya sama satpam misalnya. Pasti ada kata-kata greetingnya, sampai kita check out pun pelayanan itu sangat maksimal ya kalau misalnya di hotel gitu. Nah seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam service excellence teman-teman. Nah kalau misalnya kita berbicara tentang service excellence, ini merupakan pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan gitu atau hotel untuk memenuhi bahkan melampaui harapan. Jadi beyond the expectation ya teman-teman kalau misalnya terkait service excellent gitu. Nah kemudian ini ya teman-teman, kalau kita lihat customer experience dan juga service excellent, hubungannya tuh cukup panjang sampai ada di tahap
customer loyalty, dan ini tuh harus jadi target utama dari perusahaan ya. Karena kalau misalnya kita loyal atau kita seneng nih sama si hotel tersebut, sama servisnya, pasti kita akan ngerekomendasiin ke teman kita, ke keluarga, atau zaman now ya teman-teman. Zaman now kalau misalnya kita happy itu pasti kita update status ya. Minimal Instagram story lah ya. Ini di mana, terus pelayanannya bagus, fasilitasnya oke dan sebagainya. Minimal di Instagram story. Sehingga tadi ya, ketika service excellence itu tercapai, customer itu puas, mendapatkan service atau customer experience yang positif, sehingga ada di tahap loyalitas pelanggan gitu, atau loyalitas tamu. Dan ini yang harus dicapai sama hotel tersebut ya teman-teman. Seperti itu. Nah, dimensinya apa saja sih sebenarnya kalau service excellence? Ada yang pernah dengar Tera teman-teman? Bukan lagu Tera Jana ya teman-teman. Tera Jana mah lagunya lagu India ya. Nah, ini dimensi service quality kalau misalnya teman-teman pernah dengar, disingkatnya Tera ya. Ada tangible, empathy, reliability, responsiveness, sampai assurance. Nah, ini kalau misalnya kelima dimensi ini maksimal, maka akan tercapai service excellence tersebut teman-teman. Dari mulai tangible, misalnya penampilan fisik dari karyawan, biasanya kalau di hotel kan pakai seragam ya, terus groomingnya bagus, selalu greeting gitu, terus wangi, terus pokoknya dia selalu ramah lah sama tamu gitu. Ini juga salah satu penampilan fisik dari karyawan. Selain penampilan fisik, juga fasilitas dari si hotel tersebut gitu yang maksimal. Kemudian empati, memahami kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan secara konsisten, cepat membantu pelanggan, dan juga memberikan rasa percaya diri gitu. Atau rasa percaya dari si hotel ya tersebut. Nah, kita masuk ke dalam case tadi teman-teman. Mungkin ini misalnya nih di sebuah restoran, tiba-tiba ada pelayan yang menyadari ya teman-teman, menyadari bahwa oh itu ada tamu yang lagi birthday gitu. Tiba-tiba dari pihak hotel itu atau pihak restoran hotel itu memberikan potongan kue lah untuk tamu tersebut, kemudian memberikan ucapan happy birthday gitu ya kepada tamu tersebut. Teman-teman, menurut teman-teman tindakan tersebut itu meningkatkan customer experience tidak? Dan nilai service apa sih yang diterapkan? Ada yang bisa jawab? Oke, boleh saya. Jadi menurut saya yang nomor satu, mengapa tindakan tersebut meningkatkan customer experience itu karena restoran memberikan pelayanan yang melebihi harapan tamu, seperti memberikan kue saat ulang tahun tanpa diminta, yang membuat tamu itu merasa spesial dan diperhatikan, Bu. Dan untuk nilai service excellent yang diterapkan itu menurut saya adalah empati, yaitu memahami momen spesial tamu, yaitu saat dia lagi ulang tahun. Oke, good. Terima kasih saya. Boleh tepuk tangan buat saya ya. Jawabannya bagus sekali ya. Betul sekali ya. Kalau misalnya kan kita kalau tiba-tiba dikasih surprise, kita happy nggak teman-teman? Happy ya, pasti happy. Nah, ini adalah salah satu mungkin kayak yang kecil, hal yang kecil sekali ya, tapi ternyata itu bermakna untuk tamu gitu. Karena tamu itu akan merasa diperhatikan ya teman-teman. Tamu akan merasa bahwa dirinya itu penting ya berada di hotel tersebut atau di restoran tersebut. Nah, oke teman-teman, ini salah satu mungkin refleksi kita ya bahwa customer experience itu ternyata sepenting itu di suatu industri hospitality. Makanya tadi ya mungkin teman-teman one day kerja di hotel gitu, itu jadilah penyedia layanan yang memberikan layanan yang terbaik untuk tamu ya teman-teman. Oke, sebelumnya ada pertanyaan teman-teman, mungkin dari teman-teman. Oke, boleh Davina. Silakan Davina. Ibu, apakah customer experience selalu ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan karyawan atau ada faktor lain yang juga mempengaruhi pengalaman tamu? Oke. Nah, kalau misalnya berbicara tentang customer experience, tentunya akan berkaitan ya teman-teman dengan service yang diberikan sama hotel atau sama penyedia layanan. Makanya tadi dengan kita mempelajari dimensi dari service excellent ini, kita akan memahami nih mana saja sih yang memang belum maksimal, sehingga kita
bisa memaksimalkan hal-hal yang belum maksimal. Misalnya tadi ya, kalau misalnya kita berbicara tentang tangible gitu, ternyata tangible di sini belum maksimal nih di hotel tersebut atau di suatu restoran tersebut gitu. Kita perlu memperbaiki dimensi ini teman-teman. Balik lagi, customer experience ini akan selalu berkaitan dengan kualitas service yang dilakukan atau yang diberikan dari hotel kepada customer gitu. Sehingga tadi ya, service itu kan kita tidak bisa mengulang ya. Dalam artian kalau misalnya kita produk kan, kita kalau misalnya ada produknya gagal, kita bisa bisa memperbaiki ya teman-teman, sehingga produk itu layak untuk dijual. Tapi kalau service, kita misalnya melakukan kesalahan kepada customer nih, terus customer itu kecewa, apalagi zaman media sosial ya teman-teman, tiba-tiba update status dan sebagainya jadi viral, kita lagi ya yang akan kena gitu, atau manajemen yang akan turun gitu ketika sesuatu pelayanan dikritik secara negatif sama customer gitu. Sehingga balik lagi ya teman-teman, semakin tinggi service quality atau semakin tinggi dimensi service excellent ini, maka semakin baik juga customer experience yang akan didapatkan sama si tamu tersebut gitu. Dan tentunya ini jangka panjang ya teman-teman. Kalau misalnya customer experience ini positif ya, ini tadi ya balik lagi, kita akan ada di tahap customer loyalty, dan ini yang akan jadi jadi hal yang sangat penting gitu untuk suatu hotel gitu. Seperti itu teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin itu saja materi kita hari ini. Kita di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait materi bagaimana ya membuat strategi plan marketing di hotel, seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk membuka akses LMS-nya atau Learning Management System teman-teman. Di situ ada kuis ya teman-teman. Tolong diakses, nanti dikerjakan kuisnya. Tentunya kuis ini relevan dengan mata kuliah kita hari ini ya teman-teman, sebagai bahan dari evaluasi mata kuliah kita atau materi kita hari ini gitu. Baik teman-teman, itu saja mungkin materi kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, terima kasih.